Suatu ketika, Pak Jul, Bu Ami, dan Bu Inul sedang berbincang-bincang di sebuah ruangan di sekolah. Mereka sedang menerima rapot yang baru saja diberikan oleh guru karena anak-anaknya baru saja naik ke kelas 6. Pak Ajul memiliki seorang putri yang sangat pandai. Ia berhasil mendapatkan ranking pertama karena nilainya tertinggi di kelas tersebut. Nah, Pak Ajul pun pamer ke teman-teman yang lainnya, ke orang tua yang lainnya kalau anaknya mendapatkan ranking pertama. Namun, Bu Ami, dia berkecil hati karena putra kesayangannya tidak mendapatkan ranking bahkan 10 besar. Bu Ani ya? Iya kan? Jadi lihat nih Bu, alhamdulillah anak saya juara 1 di kelasnya dan nilai-nilainya bagus-bagus semua loh. Bahkan lihat nih. Yang ini matematika udah pelajaran yang paling sulit nilai 100 loh. Sikap-sikapnya juga semua A. Kalau Roni bagaimana? Wah, selamat ya Pak Ajul. Senang sekali rasanya kalau punya anak yang pintar seperti anak Bapak. Alhamdulillah, tapi biasa aja kok Bu. Roni kan juga pintar. Pintar bagaimana Pak? Dia nggak mendapat ranking, nilainya juga pas-pasan. Loh, bukannya anak Ibu Roni itu rajin belajar? Apa dia selama ini bermalas-malasan? Roni itu anak yang rajin loh Pak. Sepulang sekolah, dia selalu mengerjakan PR-nya. Jika tidak ada PR, dia mengulang materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ya menurut saya Roni itu rajin Pak. Bisa ya? Apa ada yang janggal di sini? Nilainya kok bisa pas-pasan? Dengan kesal, Bu Ami tidak sengaja mengumpat anak kesayangannya tersebut. Dan tiba-tiba, Bu Inul yang sedang lewat juga tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Ya karena anak saya itu bodoh Pak. Astagfirullahaladzim, kita nggak boleh ngomong kayak gitu Bu. Kan Roni juga udah berusaha semaksimal yang dia bisa. Pak Ajul sama Bu Ami ada apa ya? Kenapa berisik sekali dari tadi? Ini nih Bu Ami, entah dia mentang-mentang anaknya nilainya rendah dan tidak dapat juara kelas, malah dia bilang anaknya bodoh. Waduh Bu Ami, jangan gitu dong. Kasihan anaknya. Bisa saja pola belajar yang ibu terapkan tidak cocok. Nah, itu dia Bu. Soalnya pernah juga kejadian sama anak saya nih. Nah, saya terapkan pola belajar yang saya pakai tempo dulu untuk dia belajar, dia malah nggak betah Bu belajarnya. Dan nilainya juga rendah-rendah. Ya Bu, cara belajar zaman sekarang sama zaman dulu beda Bu. Apalagi karakter anak-anak itu nggak sama. Jadi bagaimana dong Bu, Pak? Ini nih Bu, sekarang itu sudah berkembang pola belajar dari anak-anak. Kalau sekarang itu setidaknya ada 4 tipe belajar anak. Yang pertama audio visual, dan kinestetik. Apa ya itu? Saya baru dengar hari ini. Di saat Pak Ajul menjelaskan mengenai 4 tipe belajar tadi, tiba-tiba saja Bu Inul menyela pembicaraan Pak Ajul. Dan dia juga ingin menyampaikan apa yang dia ketahui mengenai 4 tipe belajar tersebut yang ia aplikasikan kepada anaknya. Nah ini Bu, kalau yang visual itu, di mana anak-anak visual ini biasanya akan mudah menangkap pelajaran jika dia melihat langsung materi itu atau membaca buku gitu Bu. Yang kedua, ada teknik audio, di mana anak-anak audio ini biasanya akan mudah menangkap pelajaran apabila dia mendengarkan pemaparan tentang materi tersebut. Iya, saya juga tahu tuh ada audio visual sama ada kinestetik. Kalau audio visual itu melihat sambil mendengar, kayak nonton video YouTube Bu, sama nonton TV. Terus kalau kinestetik kita belajar nih, tapi sambil melakukan hal lain kayak musik, bahkan juga makan loh Bu. Aneh kan? Tapi unik. Seperti itu ya. Jadi anak saya si Roni tipe belajarnya apa ya? Kalau itu Bu, solusinya kita harus konsultasi ke wali kelas Roni gitu. Tanya ke gurunya cara belajar Roni yang cocok itu biasanya apa gitu Bu. Gitu ya. Baiklah Pak Ajul, terima kasih ya masukannya. Ya Bu. Ya udah, pokoknya gitu saya pamit duluan ya Bu, Pak. Terima kasih. Ya Bu, pulang sekalian. Ayo, mau ikut dong, hujan nih. Ayo. Jadi, jangan menganggap anak itu bodoh hanya karena dia tidak mendapat peringkat di kelasnya, meskipun dia sudah berusaha belajar. Apalagi kita di rumah menekankan gaya belajar yang salah, yang tidak cocok dengan karakter anak tersebut. Nah, maka dari itu, guru beserta orang tua hendaknya saling berkomunikasi untuk menentukan bagaimana cara yang tepat agar anak tersebut bisa memahami pelajaran dengan lebih baik.